Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Helmita Villa dengan NIM 222030. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, angkatan 2022, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat, semester 2. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular, yaitu tuberkulosis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Kesehatan, dosen pengampu Riamila SKM MKes. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai penyakit menular yaitu tuberkulosis, saya mengucapkan terima kasih kepada saudari yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis itu merupakan salah satu penyakit infeksi yang berpotensi serius. Penyakit ini dapat menyerang berbagai organ tubuh, namun seringkali menyerang pada paru-paru. Bakteri yang menyebabkan tuberkulosis ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui droplet kecil di udara yang dilepaskan melalui batuk dan bersin. Orang dengan tuberkulosis yang aktif umumnya direkomendasikan untuk mengonsumsi beberapa antibiotik berbulan-bulan. Tujuannya untuk mengeradikasi infeksi dan mencegah berkembangnya resistensi antibiotik. Adapun penyebab dari penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui droplet kecil yang terdapat di udara. Nah, hal ini terjadi apabila seseorang dengan tuberkulosis yang aktif dan tidak ditangani mengalami batuk atau bersin, serta apabila orang tersebut tertawa, menangis, menyanyi, dan sebagainya. Adapun tanda dan gejala dari tuberkulosis ini, yang pertama itu berlangsung sekitar 3 minggu atau lebih. Batuk darah, nyeri dada, atau yang timbul saat bernafas atau bersin. Penurunan berat badan, kelelahan, demam, keringat malam. Nah, tuberkulosis juga dapat terjadi bagian tubuh lainnya, termasuk ginjal, tulang belakang, ataupun otak. Nah, saat tuberkulosis ini terjadi di paru-paru, tanda dan gejala dengan bervariasi sesuai dengan organ yang terlibat. Misalnya, tuberkulosis yang terjadi pada tulang belakang dapat menyebabkan nyeri punggung, dan tuberkulosis yang terjadi pada ginjal itu akan menyebabkan darah pada urin. Adapun pencegahan dari tuberkulosis ini, sebagian besar orang yang tinggal di area berisiko tinggi akan mendapatkan vaksinasi BCG pada masa kanak-kanak. Vaksinasi ini melindungi terhadap penularan beberapa jenis bakteri penyebab tuberkulosis. Terdapatnya bakteri tuberkulosis di dalam tubuh tidak berarti bahwa seseorang akan mengalami tanda dan gejala dari tuberkulosis aktif. Pada individu yang terinfeksi dan tidak memungkinkan adanya gejala, kemungkinan individu tersebut mengalami tuberkulosis laten. Dokter dapat merekomendasikan pemberian pengobatan untuk tuberkulosis dengan pertimbangan khusus untuk kondisi tersebut. Dapatnya bakteri tuberkulosis di dalam tubuh tidak berarti bahwa seseorang akan mengalami tanda dan gejala dari tuberkulosis aktif. Pada individu yang terinfeksi dan tidak menunjukkan gejala, kemungkinan individu tersebut mengalami tuberkulosis laten. Dokter dapat merekomendasikan pemberian pengobatan untuk tuberkulosis dengan pertimbangan khusus pada kondisi tersebut. Nah, orang dengan tuberkulosis aktif disarankan untuk menghindari tempat keramaian selama beberapa minggu pertama pengobatan hingga tidak menular lagi. Selain itu, orang dengan tuberkulosis aktif juga disarankan untuk menggunakan masker untuk mencegah dari penyakit tuberkulosis menular ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bagaimana dengan saudari? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya, apakah tuberkulosis penyakit keturunan atau bukan? Coba dijelaskan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Tuberkulosis itu bukan penyakit keturunan.
Tuberkulosis itu disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Jadi risiko terkena tuberkulosis ini lebih tinggi bagi mereka yang memiliki kontak langsung dengan individu yang mengidap tuberkulosis aktif. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana? Ya, sudah terima jawaban. Baik, saya terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih atas waktu pada sore hari ini. Saya akan menutup penjelasan atau pemaparan materi dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.